Terima kasih masih bersama kami dalam diskusi di NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita dan Pak Don dan Pak Aji juga teman-teman sudah menyiapkan pembagian mata pelajaran di IPA IPS Bahasa. Tadi sudah sempat diangkat, tapi boleh kita review lagi ya. Boleh. Kita lihat lagi apa saja yang menjadi mata pelajaran dalam jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Nah, ini kalau IPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Dulu aku sering bolos ini, Pak. Tapi ya susah karena jurusannya ini. Jadi... Kalau saya udah sakit perut itu. IPS, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Nah, ini favorit saya dulu sebenarnya nih. Kalau saya dulu favorit karena bisa ditinggal tidur. Kata siapa gampang, enggak juga loh itu. Nah, kalau yang berbasis IPA ya, ini ada astronomi, Jurusan kalau kuliah ya, bioteknologi, kedokteran ya, kemudian kesehatan masyarakat, geologi, teknik sipil, teknik kimia, elektro, ilmu komputer, kemudian SI atau informasi dan masih banyak yang lain. Sementara kalau untuk kuliah yang basisnya IPS, itu ilmu komunikasi, ini jurusan saya, ilmu hukum, manajemen, HI, psikologi, akuntansi, bahasa dan sastra, kriminologi, politik, administrasi negara, dan lain-lainnya juga. Nah, sementara yang bahasa ya, kita belum lihat bahasa. Ada nggak? Oh, nggak ada, oke. Kalau bahasa mah udah jelas ya. Bahasa dan sastra itu, teman saya ada poliglot. Dia bisa menguasai banyak bahasa. Oke, tapi yang saya mau tanya ini, bapak-bapak berdua, ada yang paling penting yang harusnya masuk, pelajaran budi pekerti dan attitude. Pak Haji dulu, gimana komentarnya, Pak? Wah, ini penting ini. Ya, jadi berkaitan dengan budi pekerti kita punya pengalaman. Dulu budi pekerti itu menjadi satu pelajaran tersendiri. Ya, tapi kemudian banyak kritik, banyak hal yang dibicarakan orang bahwa budi pekerti dari mata pelajaran itu akhirnya akan menjadi pengetahuan budi pekerti. Bukan budi pekerti yang diamalkan, bukan budi pekerti yang dilakukan sehari-hari oleh siswa. Nah, oleh karena itu kemudian dikembangkan budi pekerti itu include di seluruh mata pelajaran yang ada, yang kemudian akan membuat anak itu paham, kemudian melakukan sesuai dengan materi-materi budi pekerti. Saya kira dua-duanya hal yang sama. Karena kita bisa belajar pengetahuan budi pekerti kemudian dipraktekkan, atau kita belajar sekaligus praktek gitu ya. Misalnya saja kita juga bicara tentang budi pekerti itu misalnya kaitannya dengan melaksanakan ibadah di sekolah. Pada saat kita mendapatkan materi ilmu budi pekerti, maka orang kemudian anak-anak tahu, oh berarti kalau yang Islam misalnya sholat itu adalah hal yang baik. Kemudian punya tata krama itu adalah hal yang baik. Nah, maka kemudian dia akan praktekkan. Tapi kalau kemudian kita include-kan di dalam setiap mata pelajaran yang ada, yang kemudian semua guru punya beban untuk memberikan ilmu dan meminta supaya anak-anak punya budi pekerti yang baik, itu juga tidak ada persoalan. Jadi saya kira dua hal itu bisa saja dilakukan di sekolah atau di kurikulum itu, bahwa budi pekerti itu kalau kemudian dipadukan dua-duanya, ada ilmu budi pekerti, jadi ada mata pelajaran budi pekerti, kemudian sekaligus semua guru dititipi untuk bisa membiasakan perilaku anak-anak itu dengan budi pekerti yang baik. Karena budi pekerti pun tentu antar daerah satu dengan daerah yang lain juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal di sekolah itu berada. Itu Mas Dani. Oke, baik. Saya harapkan itu tetap positif ke depannya. Karena saya beruntung Pak Haji, Pak Don. Saya merasa generasi yang paling beruntung, kalaupun suka bolos-bolos, bandel, tapi masih tetap sopan, tawadu, dan hormat pada guru. Ya kan? Nah, ini catatan penting kita bersama. Karena banyak orang sekarang menyerahkan kewajiban pendidikan itu semuanya kepada guru. Padahal rumah juga penting. Ya, guru pertama kan di rumah gitu kan. Nah, oke, tapi kita tidak masuk ke situ. Sekarang pertanyaan saya adalah dikotomi antara IPA, IPS, dan bahasa. Ada satu era di mana orang-orang merasa bahwa anak IPA itu sangat pinter. Ya, kemudian anak IPS itu buangan dari yang tidak masuk ke IPA, apalagi yang bahasa. Apa catatan Anda? Ya, pertama dikotomi ini memang terwariskan lama ya antara IPA dan IPS karena secara nyata mungkin orang berpikir wah yang IPA itu sains dan lain-lain kan ilmu-ilmu yang sulit. Dan IPA yang ilmu-ilmu yang sulit ini biasanya hanya bisa diraih oleh mereka yang
masuk di dalam golongan status sosial ekonomi atas. Sementara sebagian besar persepsi publik juga dan faktanya ilmu-ilmu yang IPS seperti itu dan anak-anak dengan kemampuan seperti ini itu diidentikan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Jadi sebenarnya istilahnya pemisahannya itu sebenarnya bukan hanya antar rumpun atau persepsi publik, tetapi juga dari sisi ekonominya. Dan tentu saja ini sesuatu yang tidak tepat di dalam proses pendidikan dan juga di dalam proses membangun sebuah lingkungan bernegara yang seharusnya bersikap adil. Artinya masing-masing orang semestinya dihargai sesuai dengan jasa-jasanya dan tidak boleh ada satu orang pun yang merasa, oh pongah saya seperti ini, saya merasa lebih pintar dan lain-lain. Nah, tetapi untuk menghilangkan persepsi publik ini tidak mudah. Karena mereka sudah merasa ya memang seperti ini. Jadi, dan itu seringkali juga terwariskan dari orang tuanya juga, seperti proses pendidikan itu. Maka dikotomi ini sebenarnya secara teoritis itu bisa dibedakan. Dan ternyata yang paling sulit adalah bagaimana dikotomi itu kita coba integrasikan dalam lingkup sosial kita. Dan itu yang tidak mudah. Karena ini butuh perhatian, kepedulian dari pemerintah untuk hadir terhadap mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu. Karena misalkan, kalau sekarang misalkan dengan sekolah rakyat, itu saya rasa akan bisa membantu dengan lebih baik. Karena apa? Karena anak-anak dari keluarga miskin, itu kalau dia sudah dapat PIP, dapat beasiswa, dapat apapun, tetapi kalau lingkungan keluarganya tidak terbantu, dia ke sekolah, dia akan minder. Nggak mungkin. Maka harus diasramakan supaya ada kesamaan, penguatan sikap, dan lain-lain. Nah, ini butuh kehadiran negara. Jadi dikotomi itu memang IPA IPS itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah disparitas sosial ekonomi dan ini akan menimbulkan semacam ketimpangan. Nah, itulah yang mungkin nanti perlu diperhatikan. Bagaimana membongkar dikotomi melalui kehadiran negara? Bentuknya apa? Regulasi, aturan, bukan hanya dari regulasinya, tetapi harus ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberi porsi lebih kepada mereka yang kurang beruntung, terutama dalam proses pendidikan. Karena zaman dulu kan masih ada anak dari keluarga status ekonomi rendah bisa masuk ke kedokteran. Betul. Sekarang mana ada? Karena apa? Negara sudah tidak hadir. Terseleksi secara market semua terseleksi secara market. Dan market itu logiknya adalah kelas, logiknya adalah kapital, maka mereka yang masuk dalam seleksi perguruan tinggi, itu ya mereka yang banyak yang mandiri, yang punya uang, akhirnya menjadi dokter. Dan ketika menjadi dokter pun, sekarang kan kita ada banyak masalah. Ada kasus-kasus terkait dokter ini yang bermasalah di tempat kita. Itu kan sebenarnya ini ya menjadi keprihatinan yang harusnya itu juga di-handle ya. Jadi dikotomi yang memang nanti kalau ini penjurusan ini kembali, setiap guru, juga pemerintah di dalam proses komunikasinya perlu itu menjelaskan bahwa Indonesia ini beragam dan kita sebagai manusia dianugerahi berbagai macam talenta, bakat yang berbeda-beda, maka kita perlu untuk respect satu sama lain. Itu yang penting. Dan ketika ada mereka yang butuh bantuan, negara, pemerintah harusnya hadir. Karena orang-orang miskin itu kalau negara tidak hadir, mereka tidak akan memperoleh pendidikan yang bagus dan tidak akan bisa lepas dari istilahnya lingkaran kemiskinannya. Dan tentu saja kalau ini nggak terjadi, 2045 itu nggak akan ada Indonesia Emas, Mas. Indonesia Emas 2045 itu guru itu gajinya 300 juta, Mas. Harusnya. Harusnya. Dan masing-masing anak yang hidup zaman itu gajinya 1 tahun itu 300 juta. Kan hitungannya $30. $30.000. Iya, makanya kalau bagaimana kita tidak ingin profesi guru semakin sedikit, ya guru itu harus diperhatikan kesejahteraannya. Iya, nggak ada guru emas nanti 2045. Kalau gurunya aja gajinya masih jauh. Tapi kalau saya Pak Don, saya tetap lebih setuju ya Pak Aji Nun Sewu loh Pak. Saya tetap lebih setuju pelajaran budi pekerti itu tetap harus ada, tidak disebar di setiap mata pelajaran. Ya kan? Nah, Anda tadi mencontohkan kasus-kasus di dunia kedokteran yang belakangan ini marak gitu kan. Budi pekerti, attitude itu kan itu harus betul-betul dikawal dari sejak usia dini. Oke. Nah, masih soal dikotomi Pak Aji. Jangan-jangan di kalangan guru sendiri juga terdikotomi, guru elit, guru IPA, ya kan, guru ekonomi sulit itu sendiri itu. Gimana IPS. IPS. Ya, sebetulnya bukan guru elit dan guru yang tidak elit, Mas Doni dan Pak Doni. Jadi yang terjadi memang
penjurusan itu kan memang sebaiknya di kelas 10 di semester 2 gitu ya. Ya. Maka kemudian pilihan jurusan yang akan dipilih oleh anak dan kemampuan anak untuk mendapatkan nilai itu sangat diwarnai dengan kemampuan guru. Kalau pada saat dia itu bahkan kalau sejak SMP atau pada saat semester 1 di kelas 1 SMA atau kelas 10 itu guru matematika itu menarik, menjadi idola, sehingga setiap siswa menganggap bahwa matematika itu ringan, itu pada saatnya nanti fisikanya juga begitu, biologinya juga begitu, maka sebagian besar anak akan mendapatkan nilai IPA yang baik dan akan berminat, merasa nyaman, walaupun IPA itu katanya sulit, dia tetap tidak akan merasa sulit karena dia senang gitu. Jadi ini tantangan bagi kami para guru. Bagaimana para guru itu bisa memberikan layanan kepada siswa dengan menarik dan anak-anak itu merasa kemudian senang saja mata pelajaran matematika, mata pelajaran yang lain itu tidak akan setiap Senin kemudian setiap mau ada matematika perutnya sakit, itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Dulu kan sering kalau nanti mata pelajaran matematika gitu kemudian perutnya sakit. Nah, ini jangan sampai terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau guru sosiologinya, guru bahasa Indonesianya, guru sejarah, guru geografinya menarik, kemudian anak-anak itu senang dengan mata pelajaran itu, bisa jadi dia nilainya akan baik di situ dan minatnya juga akan ke situ. Nah, ini tentu tantangan bagi kami para guru. Tetapi ada prinsipnya, guru itu punya kewajiban untuk membimbing, mengarahkan kepada siswa supaya siswa itu akan memilih atau berminat pada mata pelajaran seperti yang ada di dalam kemampuan dia sendiri, kompetensi yang sesungguhnya, bukan hanya kompetensi yang dipengaruhi oleh senang atau tidak senang, atau karena pengaruh teman atau karena pengaruh senior gitu ya. Lulusan, wah saya punya kakak kelas yang sudah masuk di Fakultas Teknik, setelah itu kerja di BUMN yang bayarnya gede gitu. Ya, ini tentu harus menjadi pertimbangan kita supaya anak tidak salah mengambil jurusan. Iya, biasanya pertimbangannya karena melu pacar ya, Pak. Nah, itu juga. Tapi saya penasaran, gitu ya. Saya pengen tahu Pak Aji dulu waktu SMA-nya jurusannya apa, Pak? Saya IPA, Pak. Oh, IPA. Tapi tapi waktu saya ikut tes perguruan tinggi, saya diterima di arsitektur dan diterima di Visipol. Saya pilih Visipol, Mas. Makanya jadi sekda DIY. Luar biasa. Oke, ini ada satu hal menarik juga ya untuk mendukung agar jurusan ini bukan sebagai penghambat ya bagi peserta didik. Pak Aji, Pak Doni, peserta didik sekarang kan mereka belajar dengan multi channel learning. Tidak hanya dari satu sumber, ya kan? Jangan sampai ini malah menjadi semacam pengkotak-kotaan, kemudian malah menghambat kebebasan mereka untuk lebih maju lagi gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, pertama-tama untuk anak-anak ya generasi sekarang, mereka harus tahu bahwa dalam istilahnya spesifikasi atau spesialisasi dalam karir tertentu itu sudah ada rumpun ilmu yang teruji bertahun-tahun, yang itu sudah teruji dalam praktek juga. Artinya pewarisan keilmuan itu sudah terjadi turun-temurun. Ilmu-ilmu sains, ilmu alam, riset-riset biologi, kimia, fisika itu kan sudah turun-temurun. Dan itu sudah ada jalurnya. Dan kalau orang mau ke sana, ya dia harus ngelewatin ini. Nggak bisa tidak. Karena kalau nggak ngelewatin ini, dia pasti akan tersesat. Tetapi saat ini itu kan ada banyak potensi profesi. Maka sebenarnya penjurusan ini itu menjadi nanti ke depan harus dievaluasi terus-menerus. Karena ke depan itu pilihan profesi itu macam-macam. Ya, makin beragam. Dan sebenarnya kemampuan yang generik itu lebih dibutuhkan sebenarnya. Tetapi juga bukan hanya generiknya. Kalau seseorang sesuai dengan minat dan bakatnya, dia akan masuk di bidang-bidang itu dan dia akan survive, sukses di bidang itu. Jadi penjurusan ini sebenarnya ya perlu selalu kita evaluasi karena perkembangan ke depan kita kan tidak ngerti ya. Profesi ke depan itu kan yang dipenjuruskan ini kan sekarang yang sudah ada. Padahal prediksi ke depan itu, profesi ke depan itu akan banyak. Gitu. Sehingga
bahkan yang sekarang ada bisa hilang. Betul. Nah, betul. itu harus segera Banyak yang diantisipasi. hilang, tapi banyak juga yang baru. Banyak yang baru, maka tetap dibutuhkan kemampuan untuk melihat secara luas. Jadi dalam proses pendidikan, menggabungkan informasi-informasi yang tersebar di media maya ini menjadi satu gambaran utuh dunia, bagaimana seseorang melihat dunia, lalu menjadi lebih kaya, bagaimana pandangannya, nggak cupet, nggak kuper. Nah, itu saya rasa bagian yang harus penting di dalam proses penjurusan itu. Karena penjurusan ini sebenarnya hanya salah satu cara untuk mempersiapkan anak pada jalur profesi yang sudah pasti sebenarnya. Tetapi untuk profesi yang tidak pasti, saya rasa penjurusan ini mungkin ya bagaimana tidak pasti kok kita mau menjuruskannya apa gitu kan. Padahal di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian itu. Oke. Maka kemampuan mau belajar terus-menerus dan terbuka terhadap perubahan itu yang wajib hukumnya setuju. diajar. Terakhir Pak Aji, apa langkah konkret khususnya dari kalangan guru untuk menyiapkan diri menghadapi kembali ke jurusan IPA IPS bahasa ini? Ya, kami para guru melalui PBPGRI mendukung penuh Pak Menteri pada saat diputuskan kita akan kembali kepada penjurusan. Karena kalau dari hasil analisis kami, data-data yang kami kumpulkan, termasuk kita bertanya ke sekolah-sekolah, itu memang mereka lebih memilih dan lebih sepakat kalau kemudian menggunakan penjurusan. Kecuali nanti akan memberikan dampak positif dan keuntungan para siswa, maka proses pembelajarannya oleh para guru pun akan menjadi lebih smooth. Tidak perlu ada hal-hal yang secara krusial itu harus disesuaikan. Kalau kemudian penataan gurunya harus digeser dari sana kemari, jumlah lulusan yang kita terima juga harus berubah. Tetapi dengan kondisi yang lebih stagnan, ini bukan berarti kita senang dengan status quo saja. Kami suka dengan perubahan, tetapi perubahan itu harus mempertimbangkan segala sesuatu untuk keberhasilan program itu atau sistem itu. Sehingga kami berdasarkan analisis, berdasarkan data, dan juga kita bertanya ke kawan-kawan kita bahwa penjurusan dengan model yang dulu pernah kita lakukan, menggantikan peminatan yang ada di kurikulum Merdeka, ini saya kira kami support penuh dan kami para guru akan siap untuk mensukseskan. Siap. Baik. Matur nuwun, Pak Aji, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Selamat malam. Mas Doni dan Pak Doni. Terima kasih. Pak Don, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Baik, pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.